Selamat datang di debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Bapak Yosef Marto ST dan Bapak Heremias Dupa SIKOM MSI. Kita berikan tepuk tangan. Inilah dia Bapak Ibu hadirin sekalian, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, untuk mengawali debat sore hari ini, masing-masing pasangan calon akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan visi misi dan juga program andalannya. Paslon dapat berbagi peran untuk memaparkan visi dan misi dalam waktu 3 menit. Hitung mundur akan berjalan pada saat paslon mulai berbicara, dan kesempatan berbicara paslon akan dihentikan jika waktu telah habis. Selanjutnya kita ke paslon nomor urut 4, Yosef Marto ST dan Heremias Dupa SIKOM MSI untuk menuju podium. Waktunya 3 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada mulanya Marto dan Dupa berkomitmen untuk membangun Manggarai Timur 5 tahun ke depan. Marto dan Dupa bertransformasi menjadi meraih dukungan bersama suara amanat rakyat, yaitu merdu bersuara. Untuk apa? Terwujudnya suara merdu di Manggarai Timur yaitu terwujudnya kesejahteraan umum yang adil, merata, demokratik, dan utuh. Untuk itu, misi yang kami embankan adalah meningkatkan mutu infrastruktur ekonomi, pendidikan sumber daya manusia, dan kesehatan. Yang kedua, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran melalui pembangunan basis ekonomi rakyat di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui UMKM dan dunia usaha. Yang keempat, menata kelola pemerintahan dalam orkestra yang harmonis, efisien, dan efektif. Yang kelima, meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Yang keenam, melestarikan dan memperbaiki dan meningkatkan mutu lingkungan hidup. Yang ketujuh, melestarikan dan meningkatkan budaya kearifan lokal yang berkarakter. Ada 7 program strategis yang menjadi bagian dari breakdown dari program ini. Yang pertama, program agrosimbiosis. Yang kedua, program agropolitan. Yang ketiga, program minapolitan. Yang keempat, keberpihakan kepada petani, yaitu dengan jaminan sosial, yaitu asuransi petani, peternak, dan nelayan. Yang kelima, buka desa, bupati, kantor di desa. Yang keenam, program merdu bermasmur. Merdu bermasmur, membangun ekonomi rakyat desa unggulan, bertujuan untuk meningkatkan ekonomi yang mandiri, adil, sejahtera, dan makmur. Yang ketujuh, program Likang Telu, sinergisitas antara dan kolaborasi lembaga pemerintahan, lembaga adat, dan lembaga agama. Bapak Ibu sekalian, kalau soal mengklaim apapun hasil pembangunan kita 15 tahun atau 17 tahun yang lalu, maka itu adalah hasil kami 8 orang. Kami ada di dalam. Untuk itu keberhasilan ini kami satu meja di Lehong bersama-sama. Harap tangan. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita berpemilu dan mengadu gagasan dengan baik, sopan, dan tertib. Demi Manggarai Timur lebih baik ke masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 4. Silakan kembali ke tempat. Bapak, Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita sudah mendengar penyampaian visi, misi, dan juga program andalan dari masing-masing pasangan calon. Dan di segmen selanjutnya, visi, misi dari masing-masing pasangan calon akan kita gali lebih dalam lagi melalui pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Tetaplah di debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. Kami akan segera kembali. Kembali mengundang panelis untuk mengambil pertanyaan, dan untuk pasangan calon nomor urut 4, kami persilakan untuk menuju ke podium.
Dilihat Bapak Ibu, hadirin dan juga pemirsa, amplop dengan subtema pengelolaan sumber daya alam ini masih tersegel. Kabupaten Manggarai Timur dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, namun perlu diseimbangkan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk generasi ke depan. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan paslon untuk mengakomodir keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan? Waktunya 3 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Sumber daya alam Manggarai Timur luar biasa, tanah yang subur makmur, terdiri dari beberapa sungai, danau, dan sebagainya untuk kebutuhan dasar masyarakat Manggarai Timur. Tentu sebagai generasi sekarang harus berpikir untuk ke generasi selanjutnya. Jadi pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan untuk itu paket-paket merdu, membangun apapun harus tetap mengkaji sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis agar lingkungan itu tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan ke depan untuk anak dan cucu kita. Sumber daya alam seperti potensi untuk pariwisata, sumber daya laut misalnya, sumber daya alam yang sungai yang menjadi sumber daripada hulu daripada kesejahteraan rakyat adalah begitu banyak sungai, danau yang ada di Manggarai Timur. Tentu ini menjadi satu sumber daya alam yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur di masa depan. Selain itu, sumber daya alam yang luar biasa ini bisa menjadi potensi pariwisata dan potensi menjadi sumber dari kebutuhan pokok masyarakat, yaitu air minum bersih, irigasi, dan sebagainya. Jadi begitu banyak sungai, begitu banyak danau yang belum dikelola secara optimal karena keterbatasan anggaran. Maka ini menjadi modal ke depan agar masyarakat Manggarai Timur, anak cucu masyarakat Manggarai Timur ke depan masih bisa menggunakan sumber daya alam ini secara berkelanjutan. Dan hutan menjadi salah satu hulu daripada kesejahteraan yang bisa menghasilkan air. Harus tetap dijaga kelestariannya, menggunakannya secara bijak. Sisa waktu 1 menit. Terima kasih. Ada yang ingin ditambahkan? Masih ada Terima 53 kasih. detik. Bicara sumber daya alam, bicara daya dukung, daya tampung. Ketika bicara sumber daya alam, daya dukung, dan daya tampung, maka pemetaan zonasi berbasis sumber daya itu hal yang paling penting. Dari pemetaan zonasi, maka kebijakannya juga berdasarkan zonasi yang sudah ada. Dari pemetaan kebijakan itu, maka akan ketahuan daya dukung, daya tampung dari sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia, khususnya masyarakat Manggarai Timur. Lalu kebijakan berbasis zonasi dari sumber daya alam itu yang paling penting. Dari situ baru petakan kebutuhan daya dukung, daya tampung, dan juga daya sumber daya alam itu terhadap kebutuhan manusia dan juga keberlanjutannya dari sumber daya alam itu. Terima kasih. Baik, waktu habis untuk pasangan calon nomor urut 4. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kami turut mengundang kembali panelis untuk mengambil pertanyaan yang akan ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 4, Yosef Marto ST dan Heremias Dupe SIKOM MSI. Dan untuk paslon nomor urut 4 silakan bersiap di podium. Baik, ini dia subtema yang terpilih adalah mengenai ekonomi dan budaya. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa bisa dilihat ini amplop yang masih tersegel dengan baik. Saya akan bacakan untuk pasangan calon nomor urut 4. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur secara keseluruhan mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023.
Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dengan 4,96%. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pertanyaannya, bagaimana kerangka aksi dan strategi pasangan calon untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi? Waktunya 3 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, yang pertama kami tadi sudah sampaikan tentang beberapa program strategis, yaitu program agrosimbiosis. Begitu banyak lahan yang kosong dari pemilik privat, tapi ada satu sisi ada yang tidak memiliki lahan sama sekali dan mereka merantau ke Kalimantan. Nah, untuk itu program simbiosis adalah bagaimana menjadikan program ini sebagai perwujudan daripada keadilan ekonomi. Artinya yang memiliki lahan akan mendapat sanksi ketika ada suatu peraturan tentang bagaimana insentif dan disinsentif terhadap lahan-lahan tidur. Jadi intinya bahwa lahan-lahan tidur itu harus ditingkatkan produktivitasnya melalui agrosimbiosis. Yang tidak memiliki lahan bekerja pada pemilik lahan yang tidak ada tenaga kerjanya. Sehingga orang-orang ke Kalimantan bisa ditahan ketika ada pekerjaan di lokal. Lalu yang kedua, program agropolitan. Agropolitan ini bagaimana membangun basis ekonomi wilayah unggulan yang ujung-ujungnya juga adalah hilirisasi. Sehingga produk-produk unggulan ini tidak jual secara gelondongan ke Jawa, tetapi padat karya di sana di tempatnya itu. Minapolitan dan agropolitan adalah menjawab itu. Dan sisanya saya silakan. Terima kasih. Pertumbuhan ekonomi kita cenderung fluktuatif karena sangat bergantung pada sektor primer, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Tetapi sektor sekunder, tersier, yang membuat pergerakan ekonomi dan nilai tambah terhadap hasil produksi perkebunan, pertanian, itu tidak disentuh melalui kebijakan pemerintah karena pengelolaan pasca panennya. Dan yang berikut, produktivitas juga cenderung menurun karena konsep kebijakan dari hulu sampai hilirisasi itu belum terintegrasi dengan baik. Dan yang paling penting juga soal pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif itu juga sangat bergantung pada tidak jalannya sektor sekunder dan juga sektor tersier untuk membantu sektor primer dalam konsep pertumbuhan ekonomi daerah. Dan yang tidak kalah penting adalah infrastruktur jalan misalnya sebagai urat nadi pembangunan ekonomi, maka dengan kesenjangan infrastruktur yang menjadi beban kita hari ini menjadi isu strategis, maka akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi yang lambat dan fluktuatif. Untuk itu ketika nanti ini maka kita jadikan ini untuk meningkatkan mutu infrastruktur. Waktu habis, kami persilakan untuk kembali ke tempat untuk pasangan calon nomor urut 4. Ini dia Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, amplop terakhir mengenai subtema infrastruktur dan transportasi masih tersegel dengan baik. Baik, ini dia pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 4. Salah satu faktor penting kemajuan daerah yakni ketersediaan infrastruktur jalan raya yang memadai. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa kondisi jalan raya provinsi di Kabupaten Manggarai Timur dengan kategori rusak sepanjang 19,60 km dan kategori rusak berat sepanjang 35,80 km. Sementara itu total jalan raya di Kabupaten Manggarai Timur, maksud kami total jalan raya kabupaten di Manggarai Timur kategori rusak sepanjang 139,54 km dan kategori rusak berat sepanjang 246,43 km. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan jalan raya di Kabupaten Manggarai Timur? Waktu menjawab 3 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Baik, terima kasih. Baik. Berkaitan dengan infrastruktur tentu ada 3 kewenangan. Yang pertama dari kewenangan pusat yang disebut jalan arteri primer yaitu jalan nasional dan jalan arteri provinsi.
dan kewenangan kabupaten. Tentu di antara 3 kewenangan ini tidak boleh tumpang tindih karena masing-masing kewenangan. Yang kita harapkan adalah kolaborasi dan saling keterkaitan antara kewenangan ini sehingga konektivitas antara jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten itu betul-betul menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya arus barang dan jasa melalui infrastruktur yang memadai tentu sangat berkaitan erat dengan 3 kewenangan ini. Jalan provinsi yang panjangnya Belaeng Mukun Basang itu ada 73 kilo dan pesisir utara ada sekitar 96 kilo. Jadi totalnya panjang jalan provinsi itu adalah 166 kilometer dan di bagian selatan itu memang baru 60% bisa dilalui, tetapi rusak beratnya seperti yang ditampilkan itu tadi. Untuk itu koordinasi antara tingkat kewenangan ini perlu dilakukan supaya antara jalan provinsi, nasional, dan kabupaten itu bisa memperlancar arus barang dan jasa manusia sebagai urat nadi ekonomi rakyat Manggarai Timur. Dan dari data yang ada, tentu kami sudah buat skema, ada jalan lingkar gunung ini, yaitu sebelah selatannya jalan provinsi 73 km itu Belaeng Mukun Basang, dan kita sudah memulai dari 2 arah, dari dari Dangka Mangkang sampai Batunggong dan dari timur supaya melingkar dia menjadi fungsi jalan kolektor primer. Jadi 2 kewenangan ini berintegrasi untuk bisa dia menjadi fungsi kolektor primer sehingga bisa menjemput jalan-jalan yang terhubung dari desa atau kecamatan. Terima kasih. Tentu kualitas infrastruktur yang masih rendah sangat mempengaruhi indeks konektivitas antar kecamatan dan juga mempengaruhi aksesibilitas daerah yang juga tidak merata. Panjang jalan kabupaten dari 1.281 km yang kondisinya baik, yang tidak baik 627 km dan baik hanya 400-an km. Itu berarti harus ada pemetaan anggaran selama 5 tahun. Maka 627 km dibagi 5. Dari situ harus dihitung total anggaran untuk mencapai angka ideal. Sehingga konektivitas dan aksesibilitas daerah bisa terukur karena mempengaruhi mobilitas masyarakat. Yang berikut 141 ruas jalan yang tidak bisa dipakai atau dalam kondisi tidak baik, 88 Mohon ruas. maaf, waktu habis untuk pasangan calon nomor urut 4, silakan ke... Dalam sesi ini, masing-masing pasangan calon akan mendapat kesempatan yang sama untuk melempar pertanyaan dan menjawab pertanyaan langsung dengan paslon lain. Kesempatan pertanyaan untuk bertanya ini ditujukan dari pasangan calon nomor urut 3 ke 4. Waktu untuk bertanya adalah 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Pertanyaan LB Mensi sebagai berikut. Apa upaya paslon di dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur? Demikian. Masih ada waktu 40 detik. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Untuk itu kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. 2 hal yang dilihat situ. Pertama, akses terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, kualitas terhadap akses pendidikan. Untuk konteks Manggarai Timur, akses itu sudah mendekati yang ideal. Mulai dari umur 2 sampai 5 tahun, 6 sampai 12, 12 sampai 13, dan juga untuk akses pendidikan non formal. Tetapi kualitas terhadap akses itu yang harus dievaluasi dan dilihat kembali. Pertama,
soal distribusi guru. Lalu yang berikut soal kualitas sarana dan prasarana. Yang ketiga soal daya literasi dan juga pengembangan IT dalam konteks pendidikan berbasis IT. Karena masih ada 35 desa blank spot ketika pendidikan itu dikaitkan dengan konsep pendidikan berbasis IT. Baik, program pembangunan infrastruktur pendidikan. 1. Membangun atau merenovasi sekolah agar memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Lalu mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memang membutuhkan perbaikan melalui survei kondisi. Menggalang dana dari pemerintah, swasta, atau masyarakat untuk pembangunan. Lalu melihat komunitas dalam proses pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu pelatihan dan pengembangan profesional untuk guru. Jadi yang pertama menyelenggarakan program pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan materi ajar guru. Implementasinya mengadakan workshop dan seminar yang dipimpin oleh ahli pendidikan. Waktu habis, terima kasih untuk jawabannya. Kita memasuki sesi ketiga, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa. Sesi tanya jawab antara pasangan calon nomor urut 4 dan juga pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan pertama ditujukan oleh pasangan calon nomor urut 4 ke pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, saya dengar tadi Paket Harum menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang tuntas. Jadi kalau tuntas itu, kalau hemat kita, selama kita mengelola anggaran ini, satu ruas panjang saja bagaimana tuntas dalam 5 tahun. Sehingga butuh penjelasan kira-kira tuntas dalam hal ini seperti apa? Waktu 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya menyenangkan. Ya, terima kasih Pak Yos. Jadi bangun infrastruktur tuntas yang dimaksudkan oleh Paket Harum itu yaitu bangun jalur tuntas. Kalau panjang jalur itu 25 kilo minimal selama periode itu harus tuntas. Kalau bisa 2 tahun, bangun 2 tahun. Jangan sepotong-sepotong. Tidak berarti seluruh jalan di Manggarai Timur ini, tidak berarti seluruh jalur jalan di Manggarai Timur ini harus bangun tuntas. Tidak. Supaya apa? Ada pilihan rakyat untuk lewat. Contoh, masyarakat LR Selatan tidak bisa ke Borong karena tidak ada satu jalur yang dibangun tuntas oleh pemerintah Manggarai Harap tenang Timur. Bapak Ibu. Nah, sehingga Harum berpikir bangun jalur tuntas itu harus selama periode 5 tahun. Syukur kalau ada 30 jalur di Manggarai Timur selama 5 tahun Harum harus bangun tuntas. Itu konsepnya. Tidak berarti seluruh jalan di Manggarai Timur ini Harap tenang. di tangan Harum harus bangun tuntas. Tidak. Bangun jalur tuntas. Misalnya Benteng Jawa Satarteu. Kalau sudah dimulai dia selama 5 tahun itu harus tuntas dia. Tidak boleh. Tidak. Bagaimana caranya? Harum punya cara akan dimainkan pada saat dia menjabat bupati dan wakil bupati. Harap tenang Bapak Ibu. Jadi, silakan memberikan apresiasi selesai berbicara. ya Pak Wakil tambah. Ya, yang mau dibangun tuntas oleh Harum itu jalur dari kecamatan ke kabupaten. Maksudnya jalur utama menuju Borong. Saya kasih contoh Dampek. Itu ada 3 jalur. Paling tidak 5 tahun 1 jalur kita tembus sebagai alternatif mereka. Jangan 3-3-nya dibangun sepotong-sepotong. Akhirnya 5 tahun tidak ada alternatif untuk mereka. Mohon maaf, waktu habis. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 4 memberikan tanggapan dalam waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, kita semua ini ada di Lehong selama kurang lebih 15 tahun. Harap tenang Bapak Ibu. Apapun hasilnya, ini adalah kerja kolektif kita bersama. Jadi dalam konsep infrastruktur yang adil dan merata itu harus. Dan kita kalau kita menghitung satu ruas saja mana mungkin Pak, mana mungkin. Jadi apa indikator kita bangun. Kalau orang Manggarai bilang tuh pati arit, cingke irit. Itu adalah pembangunan yang berkeadilan. Coba kita lihat pembangunannya sekarang. Pembangunan sekarang itu dari Borong ke beberapa akses itu sudah kelihatan. Dan itu akan tersambung kalau berkelanjutan ini pasti akan terkonek dengan baik. Jadi kita melihat prioritas-prioritas. Kalau nanti hanya 1 jalur maka stroke lah di sisi lain daripada
pembangunan Manggarai Timur yang 1.281,29 km ini, mana mungkin kita mau tuntas di satu sisi. Nanti sisi yang lain tidak bisa ketemu. Jadi konsep kita adalah bagaimana menyatukan itu Patiari Cengkera tapi ekonominya bisa jalan. Waktu untuk habis, itu baik kita bisa berikan jalan. tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan 4. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing pasangan calon nomor urut 1 dan 4. Sesi ini paslon nomor urut 1 akan bertanya ke paslon nomor urut 4 dalam waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, Pak Yos dan Pak Mias, Manggarai Timur memiliki sumber daya kelautan yang cukup. Hanya para nelayan kita belum mampu menghasilkan tangkapan ikan yang mencukupi. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan ikan di Manggarai Timur harus beri atau datang dari luar. Apa program nyata yang akan dibuat oleh Paket Merdu dalam menyelesaikan masalah ini? Baik, terima kasih. Sebentar, mohon tunggu sebentar. Waktu untuk menjawab kita set terlebih dahulu 2 menit. Baik, waktu untuk menjawab 2 menit dimulai pada saat paslon berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Di pemaparan visi misi tadi ada satu program unggulan kami untuk bidang perikanan kelautan, itu program Minapolitan. Minapolitan itu adalah sebuah program MP3ED pada zaman SBY untuk secara holistik dan komprehensif membangun pendapatan rakyat itu dari sumber perikanan. Jadi mulai dari hulu sampai hilir. Yang pertama itu program tentang bagaimana perikanan yang berkelanjutan. Jadi mulai dari hulu perencanaannya itu supaya produksinya bisa ditingkatkan, lalu teknologinya bisa ditingkatkan, dan sarana dan infrastruktur yang menunjang adalah yang pertama itu TPI, kemudian ada sarana-sarana seperti cold storage atau misalnya gudang pendingin supaya nilai tambah daripada perikanan itu bisa ditingkatkan, lalu kemudian hilirisasi di bidang perikanan bisa menghasilkan sampai tepung ikan, abon, dan sebagainya. Sehingga program Minapolitan adalah sebuah program yang holistik mulai dari hulu sampai hilir. Dan program ini sudah diuji di beberapa tempat di Jawa dan potensi ini akan kita terapkan di beberapa tempat, yaitu Pantai Utara yang menjadi potensi yang luar biasa di bidang perikanan, dan juga di Pantai Selatan yang luar biasa juga komoditas yang dihasilkan oleh dari sumber daya laut. Mungkin demikian. Untuk tanggapan kita mulai 1 menit dari saat Bapak berbicara. Ya, baik. Memang Merdu ini bagus dia. Memang program kami ya sama seperti yang di Jawa. Sehingga luar biasa. Harap tenang Bapak Sehingga Ibu. Kalau harum jadi besok Bupati Manggarai Timur, kami pasti ajak lah Pak Yos dan Pak Mias ini untuk berdiskusi bersama di Lekong. Jadi tenang saja. Harum jadi Bupati tetap mengajak teman-teman semua untuk kita berdiskusi bersama. Harap tenang Bapak Ibu. Membangun Manggarai Timur ini. Niat baik pasti akan ditampung. Jadi seperti itu, terima kasih banyak. Salam hormat untuk Paket Merdu yang programnya sama dengan Paket Harum. Mari kita harumkan Manggarai Timur. Terima kasih, selamat sore. Baik, sekarang kita boleh berikan tepuk tangan. Masih ada waktu 16 detik. Apa ingin menambahkan? Cukup? Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 4. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing keduanya. Untuk sesi selanjutnya kami perkenankan untuk bersedia atau bersiap di podium kepada paslon nomor urut 4 Bapak Yosef Marto ST dan Bapak Heremias Dupa SIKOM MSI. Paslon nomor urut 4 bertanya kepada paslon nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Visi misi Paket Elemen untuk mencapai dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pertanyaannya, langkah-langkah strategis kebijakan, arah program dan juga sasarannya sehingga terukur dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik, cukup? Baik, kita hentikan untuk timernya terlebih dahulu.
Untuk paslon nomor urut 3 silakan menjawab dalam waktu 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang pertama kita masuk ke sektor pendidikan. Tentu bicara tentang SDM unggul kita mulai perhatian dari sektor pendidikan. Seperti pada awal tadi sudah dijelaskan bahwa komitmen dan konsentrasi kita tuh lebih kepada nanti memperhatikan kesejahteraan guru. Sarana prasarana iya, dalam arti sinergisitas dan terintegrasi data juga. Itu juga kita inginkan sehingga perhatian dalam hal pendanaan. Konsentrasi itu paket nomor 4 itu yang nanti bisa salah satunya juga dalam rangka pembentukan di sektor pendidikan. Berikutnya juga terkait dengan menciptakan SDM unggul, tentu basisnya kita bicara anggaran. Kalau kita lihat kembali mandatoring spendingnya itu 20%, itu sektor pendidikan. Tapi kondisi kita sudah ke 27,5%. Artinya kita sudah melampaui dari sisi penganggaran. Kelebihan anggaran, tentu konsentrasi anggaran kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan, mestinya anggaran yang lain ini bisa kita bangun untuk pembentukan SDM, pelatihan, dan lain-lain dalam kapasitas peningkatan sumber daya manusia yang unggul. Sebagai gambaran umumnya demikian. Nanti ditambahkan oleh Pak Mensianam. Baik, terima kasih banyak. Saya lanjutkan. Nanti juga ada pelatihan terhadap petani milenial. Di Bejawa, di Ngadah, itu ada satu kecamatan itu sampai puluhan kelompok tani yang horti. Ada seorang S2 itu mengundurkan diri dari dosen Unflor, hanya mau menjadi sopir dan menjual sayur. Dan potensi di wilayah selatan dan di wilayah utara itu ada yang berkaitan dengan horti. Karena itu nanti pelatihan-pelatihan terhadap petani horti milenial itu dilakukan dengan penyediaan balai latihan kerja. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menanggapi dalam waktu 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Bicara sumber daya manusia unggul itu dibentuk oleh 3 komponen utama atau untuk membentuk indeks pembangunan manusia. Kabupaten Manggarai Timur itu 65,05. Tadi semangat merdu dan juga semangat elemen pasti sama, yaitu kualitas ekonomi untuk meningkatkan daya beli dan kualitas pendapatan. Yang kedua kualitas pendidikan, dan yang ketiga pasti kualitas kesehatan manusia Manggarai Timur. Sehingga posisi angka pada kategori sedang minimal 5 tahun ke depan ini kita mendekati 70 lah, atau 67 atau 68. Sehingga Manggarai Timur indeks pembangunan manusianya mendekati interval tinggi dari sedang. Nah, jangan sampai pergerakannya hanya 0,% terus setiap tahun. Nah, makanya alokasi anggarannya dan juga kebijakannya harus terukur dan juga. Baik, waktu menanggapi telah habis. Kita berikan tepuk tangan kepada paslon nomor urut 4 dan juga 3. Sesi selanjutnya kami persilakan untuk menuju ke podium untuk paslon nomor 2 dan 4. Kepada Bapak Yosef Marto ST dan Bapak Heremias Dupa SIKOM MSI beserta pasangan calon Bapak Agas Andreas SHM HUM dan Bapak Tarsisius Syukur SS. Dalam sesi ini paslon nomor 4 diperkenankan bertanya kepada paslon nomor urut 2 dalam waktu 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada paket akur. Kita bicara tentang investor sejak zaman Bapak Yosip Tote sampai dengan zaman kita hari ini itu saya boleh katakan investor akan. Karena kita selalu setiap debat itu pasti mengandalkan nanti akan ada investor. Ya, jadi seperti itu kurang lebih. Harap tenang. Beberapa kali kita gagal untuk itu. Memang berbagai persoalan bukan hanya pada kita. Tetapi salah satu peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan investasi. Apa Bapak kira-kira kalau misalnya supaya bisa mengikat para investor ini sehingga mereka bisa happy berinvestasi di Manggarai Timur untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Demikian saya kembalikan.
Masih ada waktu 13 detik, cukup? Baik. Cukup, kita hentikan terlebih dahulu untuk sesi bertanya, dan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan kita set timer untuk 2 menit. Dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, kita tidak boleh pesimis. Kita tentu berharap investor masuk di Manggarai Timur. Sudah beberapa yang kita hubungi. Tapi yang penting pertama, kita memberikan kemudahan dalam pelayanan, perizinan. Itu satu. Yang kedua, tentu infrastruktur kita juga mesti ditata benar ke tempat lokasi kita mau investasi. Ada beberapa yang sudah dekat. Ya. Kita tidak boleh pesimis. Ya. Jadi pemimpin tidak boleh pesimis, mesti optimis. Ya. Kalau seandainya kembali pabrik semen itu jadi, mungkin PAD kita sudah meningkat sampai dengan 1M malah. Nah, hanya karena beberapa persoalan, mudah-mudahan ke depan masih ada investor lain lagi yang bisa masuk di Manggarai Timur dengan potensi alam kita yang memungkinkan untuk bisa dikelola oleh investor. Yang penting kesiapan kita tadi, perizinannya baik, ya, mudah dan cepat, pakai IT, dan juga kita melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat. Itu barangkali jawaban saya. Ingin ditambahi, masih ada waktu 58 detik. Cukup? Baik, kita hentikan terlebih dahulu dan kita persilakan paslon nomor 4 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, kalau memang ikut seperti yang biasa kita tetap optimis bahwa investor itu masuk, wajib itu namanya. Karena biar bagaimana untuk meningkatkan PAD itu. Tapi memang saya coba diskusi beberapa hal ini, masukan bahwa bagaimana kita mengikat dia dalam bentuk perda investasi untuk mengikat uang jaminan. Uang jaminan. Ini sudah terjadi di Lombok ketika perdanya itu diperkuat dengan berapa persen jaminan dia, sehingga karena kadang-kadang investornya juga mafia, ketika izin prinsipnya sudah keluar dia sudah bisa dapat kredit di tempat lain seperti itu. Sehingga masukannya bahwa kita ke depan mungkin harus ikat itu dalam bentuk peraturan daerah, sehingga persentasi untuk dia ikat sebagai jaminan itu adalah mengikat. Jadi begitu dia mafia dengan kita, maka 5% atau 10% sesuai dengan perda kita bisa ambil keuntungan dari itu. Mungkin itu saya kembalikan. Masih ada waktu 10 detik, cukup? Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2 dan juga 4. Kami persilakan kedua pasangan calon kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk sesi selanjutnya yang merupakan sesi terakhir dalam segmen tanya jawab antar pasangan calon ini, kami persilakan untuk bersiap di podium untuk pasangan calon nomor urut 2 Bapak Agas Andreas SHM Hum dan Bapak Tarsisius Syukur SS, dan pasangan calon nomor urut 4 Bapak Yosef Marto ST dan Bapak Heremias Dupa SIKOM MSI. Di sesi ini pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu bertanya 1 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, Pak Yos dan Pak Yeremias, kita ketahui masyarakat Manggarai Timur masih terlalu banyak yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dan kehidupan mereka masih tergolong sangat miskin. Dari waktu ke waktu kita ada upaya tentu di pemerintah Manggarai Timur ini untuk mengatasi persoalan itu. Namun sampai sekarang masih terlalu banyak yang mengalami. Apa kiat Bapak untuk mengatasi persoalan kemiskinan teristimewa kondisi perumahan masyarakat tidak layak huni terus? Terima kasih. Masih ada waktu 15 detik. Cukup? Menanggapi terlebih dahulu dalam 1 menit. Terima kasih. Total rumah tidak layak huni Kabupaten Manggarai Timur 11.400 sekian ya, saya lupa belakangnya. Itu berarti kalau satu rumah anggarannya 35 juta, berarti 11.000 bagi 5. Berarti setiap tahun targetnya harus 1.800 atau mendekati 2.000. Tentu kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk menuntaskan rumah tidak layak huni. Maka harus ada harmonisasi program prioritas antara provinsi, kabupaten, dan juga dana desa. Kita mengajak kepala desa supaya anggaran dana desa setiap tahun juga alokasikan 5 rumah layak huni. Kalau kali 179, tambah dengan dari APBD,
Dari APBD cukup 500 setiap tahun kali 35 juta. Tetapi harus terancana dan juga jelas terukur. Targetnya harus di daerah kantong-kantong kemiskinan yang menjadi variabel inti yang disebut kemiskinan ekstrim. Terima kasih. Tambah. Lalu yang berikut untuk menambah jumlah kuantitas daripada permasalahan rumah tidak layak huni, mungkin harga satuannya dikurangi sehingga sifatnya dia berupa stimulan, tidak bisa dia tuntas begitu. Karena keadilan pemerataan itu harus juga ada. Jadi jangan kita manjakan rakyat juga dengan langsung tuntas rumah layak huninya. Tetapi kita sifatnya stimulan, merangsang dia. Sehingga bagian konstruksinya ada bagian-bagian tertentu yang harus dia juga bisa buat. Sehingga satuannya nanti untuk kita selesaikan per tahun itu bisa lebih banyak begitu. Nah, ini kan banyak 11-12 kita miskin ini di Manggarai Timur. Sehingga menurut saya satuannya dikurangi. Harganya maksudnya jumlah rumah unit yang bisa kita tangani itu bisa lebih banyak. Mungkin itu Pak. Selamat datang kembali dalam debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024. Boleh minta tepuk tangan ya Bapak Ibu hadirin. Kita hampir memasuki penghujung segmen kita. Jika tadi kita sudah mendengarkan visi misi dan juga jawaban masing-masing paslon dalam menanggapi pertanyaan panelis dan juga saling menanggapi pertanyaan antar paslon, kali ini kita tidak lagi menyuguhkan sebuah perdebatan, namun di sesi ini kita akan mendengar pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Kita lanjut ke pasangan calon nomor urut 4 untuk menyampaikan pernyataan penutup dalam waktu 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur atas capaian Manggarai Timur hari ini. Kita juga bersyukur Manggarai dimekarkan 3. Sehingga Manggarai Timur yang kabupaten bungsu hari ini berumur kurang lebih 17 tahun. Sebagai basic ilmu arsitektur, sebagai seorang sarjana arsitektur, saya pegawai 80% sudah duduk bersama dengan Bupati untuk menjual ide-ide. Sehingga dari rute yang dulu bersama Yosep Tote kita bangun Stadion Manggarai dengan konsep kota dan sebagainya. Sampai di Borong juga kita bangun pusat pemerintahan Lehong tentu dengan konsep bersama. Lalu saya dilantik oleh Pak Andreas Sagas untuk menjadi Kepala Dinas PU. Jadi tidak sedang kita mau melawan atau apa, tapi hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk meraih berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Dan untuk itu saya memilih jalur yang paling murah meriah, yaitu melalui jalur independen kemarin. Tapi apa daya, 500 KTP saya kurang Pak, kurang itu Pak. Sehingga saya, puji Tuhan, dengan penurunan parliament threshold yang melalui demonstrasi besar-besaran Partai Gelora dan Buruh mengguncangkan Republik ini selama 2 hari, maka paket merdu untuk mengambil partisipasi di dalam demokrasi. Ya. Jadi saya berharap kita semua pasti ingin mencari kesempatan untuk mendapat tempat supaya kita membagi berkat. Yosep Marto dan Hermes Dupa merdu bersuara. Merdu, meraih dukungan bersama suara amanat rakyat. Untuk apa? Supaya terwujudnya suara merdu di Manggarai Timur. Suara merdu adalah suara sukacita rakyat. Ketika tercukupi kebutuhan dasarnya, ketika rakyat itu tercukupi segala macam kebutuhan dasar yang menjadi poin penting di dalam kehidupan untuk peningkatan kesejahteraan, maka dia pasti menyanyi dengan sukacita. Merdu, meraih dukungan bersama surat untuk terwujudnya kesejahteraan umum, adil dan merata, merakyat, demokratik dan utuh di Manggarai Timur. Kita pastikan lagu Indonesia Raya tetap merdu di Manggarai Timur. Kita pastikan lagu Indonesia Raya merdu di NKRI. Jadi mungkin demikian pernyataan kami. Musuh kita bukanlah sesama kandidat. Musuh kita adalah kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan. Bapak Ibu sekalian. Kami bukan paket bayangan dari siapa-siapa. Saking baiknya saya dengan Pak Yosep Tote karena saya ini dianggap kader juga oleh Yosep Tote dan juga kader juga oleh Pak Andreas Sagas. Jadi tidak ada musuh, tidak ada paket bayangan-bayangan apa segala macam. Kita menjual gagasan. Kita mengisi kesempatan ini. Tenang. Ya.
Jadi musuh kita adalah keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan. Kami berempat ini kita berharap elemen-elemen harus akur untuk menjadi bau harum sehingga lagu merdu tetap terwujud di Manggarai Timur. Terima Baik, kasih. boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 4 Bapak Yosef Marto ST dan Bapak Heremias Dupa SIKOM MSI. Sekarang boleh kita berikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada keempat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024.